Assalamualaikum, selamat sore penonton Ngopi Serba Rasa, ngobrol pintar seputar barang dan jasa. Kali ini kita sedang berada di Kemuning Hills, lihat tuh, jembatan kaca terpanjang di Jawa Tengah. Kita udah ke sana. Terpanjang Mas ya. Sampai pojok Mas. Hah? Itu sampai pojok. Udah. Tertati-tati. Baik, ini episode kali ini kita mau bahas terkait yang lagi ini, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman OPD, ada suatu kegelisahan, kegusaran ya kan, terkait tender dini ini. Om Casa, Om Bayu, Mas Yoga bisa dijelaskan nggak itu tender dini itu apa? Atau pemilihan dini itu apa? Tujuannya untuk apa? Kemudian pekerjaan-pekerjaan apa sih yang harus ditender dinikan? Karena ini kan berarti dia masuk ke pekerjaan percepatan. Dengan maksud apa? Bisa dijelaskan. Monggo, Om Casa dulu. Terima kasih ya. Masih atas ininya. Ya. Sebenarnya kan tender atau pemilihan dini itu ada dua kepentingan di situ. Satu itu pengadaan atau barang yang tidak bisa terputus atau jasa. Barang yang bisa Tidak terputus. Tidak terputus. Misalkan contoh ya jasa keamanan, jasa kebersihan, cleaning service atau mungkin makanan minum pasien ya. Itu kan tidak boleh ada jeda. Mungkin begitu tanggal 2 Januari atau 1 Januari itu langsung bisa berkontrak. Maka proses pemilihannya itu persiapan dari awal itu N-1 udah disiapin nih. N-1. Ya berarti kalau misalkan untuk Januari 2025 paling enggak November ini teman-teman OPD itu udah upload atau mengumumkan RUP dulu. RUP sambil menyiapin dokumen-dokumen yang untuk persiapan pemilihan. Begitu nanti Desember itu sudah istilahnya mereka proses pemilihannya. Ya. Baik itu mulai katalog maupun dengan tender seperti itu. Itu tujuannya. Itu yang paket-paket pekerjaan yang istilahnya ya waktunya tidak boleh terputus. Atau yang kedua mungkin proyek-proyek strategis yang akan berdampak cukup tinggi ke masyarakat. Contoh misalkan ini mau bangun jalan nih. Kalau nunggu nanti kan berarti semakin lama proses istilahnya pemilihannya terlambat, berarti kan itu semakin lama dinikmati oleh masyarakat. Ya, dan mungkin uang yang akan beredar pun dari proses uang pemerintah dibelanjakan itu semakin sedikit. Itu memang tujuannya tender itu adalah itu. Semakin cepat suatu hasil penyediaan itu dimanfaatkan oleh masyarakat itu semakin bagus dari segi pembangunan. Mungkin itu tujuannya perlu kita tinggikan. Berarti ada 2 poin, satu pekerjaan yang harus berlanjutan, yang kedua ada pekerjaan yang segera untuk dinikmati masyarakat. Kalau dari Mas Yoga ada tambahan kan nih terkait ini? Kalau dari saya sih sebetulnya tender dini ya. Tender dini, namanya dini itu ya. Sini Mas. Kopinya datang nih Mas. Kopinya datang. Pas. Kan? Senja di Kabupaten Karanganyar ini. Ya silakan Mas. Silakan Mas, nggak apa-apa. Sini. Oh. Ya, sini. Ini susu coklatnya leci. Ini es susu coklat. Ini coklat nih, susu coklat nih. Ini sih aja biar Mas, biar nggak tumpah nanti saya. Boleh nggak? Ya, wes tinggal lu ayo. Ini Apa? vanilla kayaknya. Vanilla. Mas Bayu, ini apa? Saya es. Enggak apa dipotong ya nanti ya. Apa-apa. Ya, makasih. Nggak usah dipotong biar alami. Monggo, Om, bisa diunjurin. Itu Mas Lanjut ya. Tadi sampai mana nih? Sampai tadi tender dini itu menurut Mas Yowi gimana? Kalau menurut saya tender dini itu suatu program yang Bisa bagus, minum nggak apa-apa ya Om? Silakan. Minum. Secara aturan setahu saya ya Mas, setahu saya itu yang mendasari aturan tender dini itu kesepakatan bersama MOU antara Kemendagri dengan LKPP bahwa tender itu bisa dimulai setelah kebijakan umum APBD dan prioritas KUA PPAS lah istilahnya. Ketika itu sudah ditetapkan, tender itu bisa dilaksanakan. Nah, itu legitimasinya di situ. Jadi tujuan kenapa tender dini itu pertama jelas biar nanti waktu pelaksanaan itu, apalagi waktu pelaksanaan yang memerlukan waktu pelaksanaan yang panjang ya, itu bisa dimulai langsung di awal tahun. Karena proses pemilihan itu di dalam tendernya itu namanya tendernya bersyarat. Bersyarat itu ketika nanti misal di KUHPPS itu kita menenderkan 10 miliar nih. 10 miliar. Terlepas nanti pelaksananya itu anggarannya ada atau enggak ada,
atau dikurangi itu udah tertuang di dalam pemilihan itu, bahwa penyedia tidak akan menuntut bahkan ketika anggaran pun nggak ada gitu loh. Artinya dihilangkan atau dikurangi. Kalau dikurangi berarti ya nanti pekerjaannya sesuai dengan nominal yang dikurangi itu tadi. Baku anggaran yang ada. Iya, jadi itu hanya mempercepat proses pemilihannya saja. Jadi ketika kita udah dapat penyedia nih sebelum anggaran berjalan, tanggal 1 kan tinggal kontrak, tinggal bekerja. Nah, ngomong-ngomong tender dini juga nih, namanya dini itu prematur. Namanya prematur itu kan sebetulnya kayak mangga lah. Mangga, buah mangga kalau belum bermasak itu bisa jadi nggak enak. Harus makanya kalau tender dini itu benar-benar persiapan itu harus matang, Mas. Contoh kayak konstruksi nih, mau ada tender dini itu DE-nya ya itu harus dipersiapkan dari awal tahun N-1 kan gitu ya, Pak. Jangan sampai di anggaran perubahan. Misal anggaran perubahan itu kan biasanya di Agustus ya. Sedangkan tender dininya mau di Desember itu kan udah nggak ideal sebetulnya. Nah itu yang harus ini ada ini Kak. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman OPD. Tadi juga udah sedikit disinggung sama Om Casa. Salah satu tender dini kan proyek strategis daerah tuh Om. Kita bisa memberikan penjelasan lah apa sih kriteria pekerjaan A, pekerjaan B masuk ke proyek strategis daerah itu apa? Dasar hukumnya apa? Kalau di nasional kan ada PSN tuh, proyek strategis nasional itu ada tertuang di Perpres. Kalau di kita gimana Om? Mungkin Pak Casen yang menjawab atau Pak Bayu. Ya, saya ngambil sedikit nanti dibantu Mas Bayu lah. Ini proyek strategis itu kan pertama memang itu amanat dari MCP KPK ya, bahwa ya kita kabupaten atau kota itu harus segera menetapkan proyek strategis. Yang itu di awal mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan itu harus memang bermanfaat bagi masyarakat. Kriterianya apa sih yang proyek strategis itu? Sebenarnya sederhana. Tentu suatu proyek yang memang berdampak terhadap masyarakat secara luas. Berdampak masyarakat, terutama dari perekonomian, kesejahteraan, sama pelayanan. Itu yang dianggap proyek strategis. Bisa juga dari segi nominalnya nih. Tapi nominal itu bukan sesuatu yang wajib ya, yang wajib. Cuma memang harusnya itu tadi. Ini berdampak terhadap ekonomi, pelayanan, pertumbuhan seperti itu, kemiskinan dan macam. Itu saya kira perlu ini lagi. Kadang-kadang juga teman-teman itu mikir proyek strategis itu yang anggarannya besar nih, ya belum tentu. Itu kan itu salah satu ini aja sebenarnya. Kalau ukur jangan sampai makan minum jadi proyek strategis. Ya, itu bahaya juga. Bahaya besar. Tapi berarti apakah harus pekerjaan fisik Pak infrastruktur Kak? Ya. Kayak yang non itu. Sebenarnya kalau arahan dari MCP yang tahun ini mulai tahun 2004 itu yang konstruksi ya 2025 buat 25. Yang 2024 ini ada yang yang bukan konstruksi. Contoh misalkan nih kita tahun kemarin 2023 buat penanganan stunting ngadain kan peralatan untuk antro atau menteri ya. Iya itu kan contohnya. Terus misalkan ada lagi nih, kita nih mau bangun rumah sakit baru nih, kan biar segera bisa dinikmati, pelayanan juga terlayani dan ketentuan-ketentuan dari BPJS itu bisa segera kita penuhi. Tentu kan ini harus masuk strategis. Kalau kita lambat nanti otomatis kan pelayanannya lambat. Seperti itu. Itu ya contohnya. Jadi tidak harus sebenarnya proyek strategis itu harus konstruksi. Bisa juga hal yang kayak tadi itu. Misalnya mungkin tata ruang nih, kita mau tata ruangnya penting banget nih, darurat. Ya kita ini jasa pembuatan tata ruangnya itu tata ruang atau RT/RW-nya atau DTR-nya ya. Kajian itu juga bisa sebenarnya strategis. Itu juga satu amanat dari MCP sebenarnya bahwa daerah itu harus punya RDTR untuk pembangunan itu. Itu juga kalau memang dianggap strategis itu. Jadi sebenarnya artinya kajian pun boleh. Itu kan tadi Om, idealnya proyek strategis itu ditetapkan kapan? Idealnya ya namanya proyek strategis berarti kan itu harus temenanan ya. Dari perencanaan sebenarnya. Ya sebenarnya. Iya kan. Jangan proyek strategis itu ditentukan ini jadi proyek strategis. Enggak, sebenarnya itu kalau di amanat dari atas itu kan ini udah rencana dari awal, anggaran kita siapkan, semua infrastruktur dikawal. Ini apapun yang terjadi kasarnya dana ini nggak boleh lepas. Karena memang kita sebenarnya kan artinya gini, itu tidak menjadi tanggung jawab satu OPD. Itu perlu kerjasama lintas kolaborasi. Itu kan hajatnya kabupaten bareng-bareng. Jadi kalau yang butuh anggaran besar, yang lain ngalah dulu ya. Mungkin hal yang wajar ya. Terus gini Om, tadi kan Om Casa bilang idealnya
pada saat perencanaan. Ya. Jadi mungkin kita bisa berasumsi setelah range ditetapkan, proyek strategis harusnya udah clear. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini kan ke depan ini kan kita mau menghadapi masa transisi nih, Ya. ya kan? Ketika proyek strategis 2025 sudah ditetapkan, kemudian muncul bupati baru, Ya. tentunya yang membawa visi misi yang baru, apakah mungkin nggak di pertengahan jalan itu berubah proyek strategis itu, Om? Atau bagaimana untuk menyikapi visi misi bupati yang baru? Karena ini masa transisi, Mas Yoga. Ini Ya. jelas Nanti mungkin Mas bupati bisa yang nambahin, terpilih ya. terbaru Ya. juga menginginkan visi misinya segera dilaksanakan, Ya. kan gitu. Ya. Kemudian memungkinkan ada konflik interest nanti di sana antara proyek strategis yang ditetapkan sebelum ada bupati baru, kemudian ada visi misi yang baru. Monggo, gimana Om? Ini menarik ini loh. Siap. Harus temenanan nih. Oh jelas. Karena kita untuk tata cara penganggaran APBD sudah jelas ya. Iya. Mulai dari RAPBD-nya atau di depan dulu ya, kita di depan dulu ya. Dari restanya atau dari RPJMD-nya. Ya. RPJMD kita susun nih. Ada kalau sekarang kan kita di Brebes itu kan RPJMD peralihan nih. Beralihan. Sebelum pakai nanti RPD kan? ya itu. Habis dari situ nanti ke Renja, ke KPP segala macam ya tahapan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti pas misalkan awal tahun ada bupati yang baru berarti kan dia bisa istilahnya, karena tadi saya sampaikan harus ada benang merah dalam sistem penganggaran ya, sistem perencanaan itu ada benang merah, dia bisa bahasa Jawanya sama menduduk tiba muncul ya Apa? ya mak menduduk apa itu bahasanya? Orang Sunda membuat peribahasa Jawa itu keren ya. Keren. Ini namanya kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Jadi memang kita harus secara kaidah-kaidah normatif aturan kita Harus penuhi. penuhi. Jadi Oke. tiba bisa muncul seperti itu. Mungkin kan yang bupati baru ini kan misalkan siapapun yang terpilih Iya. kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, kita Nggak nggak tahu, sampai cuma sana. kita Om. sampai itu urusan politik. Memang berarti kan biasanya kan mulai perencanaan itu kan mulai bulan Maret April itu udah mulai untuk tahun 2026. Ya. Itu bisa masuk di situ sebenarnya. Oh, berarti nggak bisa merubah penetapan proyek strategis. Oh, Ini. sebenarnya kalau itu urusan dalam sistem penganggaran itu kan ada urusan aturan, ada urusan kebijakan ya. Ya. Saya nggak bisa masuk ke situ kalau itu. Oke. Tapi secara aturan memang harus ada benang merahnya. Secara aturan seperti itu. Kalau soal kebijakan kan itu bukan ranahnya kita untuk Iya, bahas iya. itu saya kira. Oke, bisa dipahami. Om. Ada kiranya pengalaman sebelumnya itu tender dini sudah pernah dilaksanakan belum? Kita sebenarnya tender dini yang pernah kita benar lakukan itu tahun 2023 kita coba untuk 2025. Yang proyek strategis ya. Ternyata memang di situ banyak hambatan. Tadi apa yang disampaikan Mas Yoga benar. Ya harusnya dari awal itu harus siap-siap udah benar nih. DE-nya segala macam dan siapin dari awal gitu. Ternyata waktu itu kan kita terpontal-pontal di DE-nya, baru ada di perubahan. Jadi perubahan harus kita review oleh inspektorat ya. Terus itu kan masuk ke Pokja pun kan Pokja harus bekerja di situ mereview nih. Banyak perubahan-perubahan dokumen yang perlu disiapkan. Jadi memang ya. Oh siap, matur suwun. Jadi Itu kena ngomong, cuma jadi jawab ya. Udah cut nanti Kat lagi. Nah, ya gitu. Dari memang kalau memang harus itu maju proyek strategis dan proyek tender dini, ya saya kira memang harus temenan di rancang dari awal. Dari sistem misalnya dia konstruksi ya dari DE-nya seperti apa, kapan anggarannya berapa, terus dari UKPBJ-nya nih biar itu jalannya mulus. Saya kira perlu dilibatkan pas perencanaan juga. Jangan tiba-tiba dalam masuk proses pemilihan baru dilibatkan. Akhirnya terjadi kepontal-pontal. Dokumen-dokumen aturan-aturan yang ternyata kelewat, akhirnya kan membuat proses persiapan itu agak lama lagi. Ngobrol apa ini? Saya mau jajan. Oke, baru hadir dari Ngobrol apa mana ini Pak? Aduh, Ini Pak Abang, ternyata kan proyek strategis ini kan kita masih istilahnya seolah-olah sama tender ini seolah ini sesuatu yang susah. Padahal kan menurut kita kan sebenarnya kalau direncanakan dengan baik dari awal dan kita ikut dilibatkan ya dari awal mungkin itu sesuatu yang bisa dianggap mudah kalau biasa seperti itu. Apa tanggapannya? Ya, jadi untuk pengadaan dini itu kan tadi mungkin Mas sudah dibahas. Jadi untuk output yang bagi teman-teman OPD yang akan dilakukan pada awal Januari supaya nggak terlambat itu harus sudah berkontrak pada bulan Desember ini, harus sudah dipilih. Nanti kontraknya per 1 Januari itu sudah langsung action ya. Tadi pengadaan-pengadaan yang kira-kira outputnya bulan Januari itu sudah mulai dilakukan seperti jasa apa atau jasa server atau jasa internet atau apapun yang pada saat
Januari itu sudah harus dinikmati, harus dipilih, jangan sampai pengadaan mundur. Tadi kok saya dengar dari luar kok ada masalah visi misi itu, proyek strategis hubungan itu, saya tertarik gitu jadi. Enggak maksudnya. Nah, jadi ini kan biar itu ya, jadi kalau proyek strategis nanti bupati yang terpilih hasil pilkadanya seperti apa, kan di aturan perencanaan itu kan ada RPD sekarang ya, rencana pembangunan daerah, ada peralihan. Jadi nanti tentunya supaya sinkron antara pemerintahan yang terdahulu yang sudah jalan itu kan pemerintah Kabupaten Brebes kan sudah memberikan arah kebijakan yang tentunya nanti disinkronkan terhadap arah pimpinan daerah yang terpilih nanti ya, di situ. Jadi ada benang merahnya, tidak serta-merta nanti pimpinan daerah yang baru tidak sinkron terhadap rencana pembangunan jangka panjang yang sudah ditetapkan di situ. Tetap harus sinkron di situ. Nah, nanti kalau misalnya ada perbaikan atau perubahan dari kepala daerah yang nanti terpilih, tentunya juga nanti akan dibicarakan di tingkat dewan dan beberapa kebijakan. Jadi secara prinsipnya itu biar ada kesinambungan antara pembangunan jangka panjang, kemudian nanti bupati terpilih, itu ada benang merahnya. Tentunya pasti nanti bupati yang terpilih atau calon bupati-bupati yang sekarang ini tentunya kan dalam menetapkan visi misi juga memperhatikan prioritas masalah atau isu-isu strategis yang sudah berkembang di kalangan masyarakat, dan pasti itu sudah menjadi pembicaraan juga yang sudah diletakkan menjadi isu yang akan ditangani oleh pemerintah yang sekarang ini yang sedang dijalani oleh Pak Pejabat Bupati Ngoten Mas. Oke. Siapa Pak? Ini bisa diterima luar biasa. Tambahan satu Mas. Terkait tender dini juga, karena saya lebih konsentrasi di proses pemilihan ya Mas. Ini plusnya tender dini itu salah satunya adalah penyedia Mas. Oke. Penyedia di awal tahun itu rata-rata belum punya pekerjaan. Secara modal mungkin mereka udah siap dibanding pekerjaan yang di akhir tahun. Mereka rata-rata menghandle 3, 4, 5 pekerjaan konstruksi bermiliar-miliar. Kadang mereka itu kesusahan membagi modal gitu loh. Yang infrastruktur sangat apalagi infrastruktur itu harus makanya ketika tender dilaksanakan sebelum N-1 itu rata-rata kalau bisa dibilang penyiar itu masih fresh lah. Oke. Kerjaan belum punya, tukang pada nganggur mungkin masih ya. Ini caranya seperti itu kan Mas. Nah, tinggal bisa bergerak langsung proses kan gitu dibanding akhir tahun yang numpuk kan. Itu salah satu kelebihan dari pemilihan dini ya. Yang penting nggak tergesa-gesa. Betul. Artinya tergesa-gesa kan persiapan belum mateng, dipaksakan. Kan akhirnya nanti ketemunya ejakulasi dini. Nah, itu. Baru melu-melu. Om Sasa yang mau disampaikan lagi nggak? Om Bayu. Nah, Om Bayu gimana Om Bayu? Kalau tadi kan disampaikan kalau tender dini itu untuk beberapa pekerjaan yang dibutuhkan sejak awal tahun, benar-benar awal tahun gitu. Tapi kami juga punya pengalaman bahwa tender dini diperlukan untuk yang pekerjaan ini. Yang durasi pekerjaannya itu lama. Durasi pekerjaan. Jadi mungkin nggak masuk strategis, tapi durasi pekerjaan lama. Misalkan sampai lebih 8 bulan atau lebih. Nah itu lama. Jadi kalau sampai itu tidak ditenderkan dini, khawatir nanti Maret baru tender, belum persiapan nanti akhirnya sampai ke bisa basicnya kalau bagus ya. Iya. Kemudian yang kedua ini teman-teman yang punya beban DAK. Ada kan beberapa teman PDT yang seolah-olah itu kelupaan gitu loh. Kalau DAK itu punya deadline khusus. Terlena. Nah, jadi persiapannya itu disamakan dengan pekerjaan lain yang longgar. Sementara kalau DAK itu kan punya deadline khusus yang ditetapkan oleh sana. Betul. Yang artinya itu akan berisiko pada tidak tersalurnya anggaran. Nah, itu yang perlu kita dorong untuk ayo dibawa ke tender dini. Gitu, Mas. Tender dini atau pemilihan dini ya, Om? Iya, karena kan bisa menggunakan tadi EPL juga ya. Processing. Mungkin itu obrolan kita sore ini, ngopi serba rasa di episode 4 kali ini. Luar biasa, ini menjadi wawasan buat teman-teman personil PPJ terutama di Kabupaten Brebes. Terima kasih telah stay tune selama ini. Terus ikuti, subscribe, like di channel kami Ngopi Serba Rasa. Ngobrol pintar seputar barang dan jasa. Cus.